Oke, wes, sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Kita hari ini ketemu lagi untuk mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, sebelum saya menyampaikan materi ini, baiklah anak-anakku, akan saya ingatkan sekali lagi, oleh karena penyebaran dan penularan COVID-19 masih relatif tinggi, maka marilah anak-anakku kita jaga kesehatan kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan. 1. Memakai masker dimanapun kita berada. 2. Menjaga jarak dimanapun kita berada. 3. Mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi aktivitas di dalam luar rumah. Anak-anakku, insya Allah dengan cara seperti itu kita akan terhindar dari penularan COVID-19. Anak-anak, marilah kita mulai dengan kompetensi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita bicarakan adalah mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku, kita lihat terlebih dahulu apa sih ancaman itu. Ya, mari kita lihat. Jadi pengertian ancaman adalah merupakan sesuatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Itu pengertian ancaman. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melihat apakah yang ada ancaman pada bangsa Indonesia, mari kita lihat terlebih dahulu potensi-potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di mana potensi ini kalau kita tidak bisa memanfaatkan secara baik, maka itu justru akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Potensi itu antara lain yang pertama, jumlah penduduk Indonesia. Anak-anakku, kita ketahui bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Menurut sensus penduduk pada tahun 2020 dan menurut catatan dari kantor catatan sipil, bahwa jumlah penduduk kita adalah kurang lebih 260 juta jiwa. Jumlah ini apabila kita bisa memanfaatkan secara maksimal, maka ini akan menjadi modal dasar. Namun demikian, apabila kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, justru jumlah penduduk yang besar ini akan bisa menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Potensi yang kedua adalah ideologi. Anak-anakku, kita ketahui bahwa Indonesia saat ini berada di antara dua ideologi yang berbeda, yaitu satu sisi ada ideologi komunis, dua ada ideologi liberalis. Ideologi komunis di sebelah utara dan ideologi liberalis di sebelah selatan, di mana kedua ideologi itu betul-betul merupakan ideologi yang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi. Kita ketahui anak-anakku bahwa Indonesia di samping diapit oleh dua ideologi, demokrasi pun demikian. Ada demokrasi rakyat yang berkembang di negara-negara belahan bumi utara, dan ada demokrasi liberal yang berkembang di belahan bumi bagian selatan. Kemudian potensi berikutnya, potensi di bidang ekonomi.
Anak-anakku, sama seperti ideologi, demokrasi, kita di bidang ekonomi juga berada di dua ekonomi, yaitu ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis. Kemudian berikutnya potensi masyarakat. Nah, sama bahwa masyarakat kita ada di dua posisi, yaitu ada masyarakat sosialis yang berkembang di belahan bumi bagian utara dan masyarakat individualis yang berkembang di belahan bumi bagian selatan. Kemudian potensi berikutnya adalah potensi kebudayaan. Nah, anak-anakku, kita ketahui bahwa di dunia ini, khususnya Indonesia, ini diapit oleh ada budaya ketimuran yang ini umumnya berkembang di belahan bumi bagian timur dan kebudayaan kebaratan yang ini berkembang khususnya di negara-negara maju, di negara-negara barat. Potensi berikutnya adalah sistem pertahanan dan keamanan. Kita dihadapkan pada dua sistem pertahanan keamanan yang berbeda, yaitu sistem pertahanan keamanan kontinental dan pertahanan keamanan maritim. Nah, itulah anak-anakku potensi-potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ini apabila kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, justru potensi ini akan bisa mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya mari kita lihat. Nah, dari potensi-potensi itu, yang apabila kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal akan memunculkan ancaman-ancaman bagi bangsa Indonesia, ancaman di berbagai bidang. Mari kita lihat satu-satu. Ancaman yang pertama adalah ancaman ideologi. Ancaman ideologi, anak-anakku, kita mengetahui bahwa kita memiliki pengalaman yang pahit dalam perjalanan sejarah ketika itu ideologi komunis berkembang di Indonesia, yang komunis melakukan kudeta, yaitu peristiwa G30 PKI dan pemberontakan PKI Madiun. Kemudian ideologi liberalis, pada waktu kita menggunakan demokrasi liberalis, apa yang terjadi anak-anakku? Yang terjadi adalah adanya kebebasan tanpa batas, yang ini banyak dimanfaatkan oleh partai politik pada waktu itu. Kemudian sifat individualis, kemudian aliran-aliran sesat, yang semuanya itu pernah kita alami bersama ketika kita menggunakan ideologi liberalis. Kedua ideologi itu sampai saat ini masih berada di sekitar kita. Selanjutnya, ancaman yang kedua, ancaman politik. Ancaman politik anak-anakku yang berupa antara lain, yang pertama adalah munculnya money politik atau munculnya politik uang. Ini terjadi baik pada waktu pemilihan anggota legislatif, baik pusat maupun daerah, maupun pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Kita tidak memungkiri bahwa di situ ada terjadi money politik, walaupun untuk membuktikan itu memang bukan perkara yang mudah. Ini akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, khususnya di bidang politik. Kemudian di bidang politik lagi munculnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua lini kehidupan. Tindakan korupsi misalnya seperti saat ini betul-betul menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kolusi, nepotisme, itu semua apabila merupakan
ancaman di bidang politik bagi bangsa Indonesia. Ancaman di bidang politik berikutnya adalah terjadinya konflik yang akan bisa memecah belah bangsa Indonesia. Contohnya pada Pilpres, Pilgub, Pilbub, di mana kelompok-kelompok yang mungkin calonnya kalah, mereka akan mencari berbagai cara bagaimana supaya calonnya itu bisa menang. Yang ini merupakan potensi yang bisa memecah belah bangsa. Itu ancaman di bidang politik. Kemudian kita lihat ancaman berikutnya, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini juga tidak kalah beratnya bila dibanding dengan ancaman-ancaman di bidang yang lain. Antara lain karena globalisasi, karena perdagangan bebas, maka akan muncul pasar bebas, di mana pasar bebas ini akan membanjiri produk-produk asing di pasar-pasar domestik. Ini akan membahayakan bagi perkembangan ekonomi bangsa Indonesia. Pasar bebas sekarang sudah dimulai, ada pasar bebas ASEAN, pasar bebas Asia Amerika, dan sebagainya. Kemudian ancaman di bidang ekonomi berikutnya adalah karena pasar bebas, maka pasar-pasar domestik akan dibanjiri oleh produk-produk asing, sementara kita tidak bisa membendung masuknya produk-produk asing tersebut. Ini akan membahayakan bagi produk-produk dalam negeri kalau produk dalam negeri tidak mampu bersaing baik dalam hal kualitas, dalam harga, dan sebagainya. Kemudian ancaman di bidang ekonomi berikutnya adalah persaingan kualitas sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang berkembang di wilayah negara Indonesia tidak hanya milik orang-orang Indonesia, tetapi juga milik orang-orang asing atau perusahaan-perusahaan asing, di mana perusahaan-perusahaan asing tersebut masih menggunakan atau masih memperkerjakan tenaga-tenaga kerja asing yang ini menurut mereka dinilai memiliki kualitas sumber daya yang lebih baik. Oleh karena itu kita dihadapkan pada persaingan kualitas sumber daya manusia. Kemudian ancaman berikutnya adalah munculnya krisis. Seperti saat ini anak-anakku, di era pandemi ini dunia betul-betul mengalami krisis. Krisis khususnya adalah krisis di bidang ekonomi. Kemudian berikutnya munculnya pemutusan hubungan kerja. Lebih-lebih anakku menghadapi era pandemi ini di mana kegiatan perusahaan dibatasi, produk-produk tidak laku, yang ini akan menyebabkan gulung tikarnya perusahaan tersebut, maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, hal-hal tersebut adalah merupakan hal-hal yang betul-betul bisa mengancam khususnya di bidang ekonomi. Selanjutnya kita akan lihat ancaman berikutnya, yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya antara lain munculnya sikap konsumtif. Sikap konsumtif itu adalah sikap yang suka membeli barang-barang yang bersifat konsumtif, yang mungkin barang itu tidak atau kurang diperlukan, tetapi mereka lebih suka membeli itu. Nah, ini sikap konsumtif ini menjadi ancaman
bagi bangsa Indonesia. Kemudian juga munculnya sikap hedonisme. Sikap hedonisme itu adalah sikap yang selalu hidup bermewah-mewah, walaupun sebenarnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk hidup bermewah-mewah. Nah, ini juga sangat membahayakan karena bisa terjadi sikap ini mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian ancaman sosial budaya berikutnya adalah lemahnya ilmu dan lemahnya iman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian ancaman sosial budaya berikutnya adalah westernisasi. Westernisasi adalah sikap hidup kebarat-baratan. Artinya sikap hidup yang meniru sikap hidup orang-orang barat, yang itu jauh bertentangan dengan sikap hidup khususnya adalah bangsa Indonesia. Nah, itulah ancaman di bidang sosial budaya. Selanjutnya ancaman berikutnya adalah ancaman pertahanan dan keamanan. Ancaman pertahanan keamanan antara lain munculnya sengketa wilayah. Anak-anakku, kita pernah bersengketa dengan Malaysia karena wilayah, yaitu ketika kita sengketa tentang wilayah Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Utara. Kemudian munculnya gerakan separatis. Anak-anakku, gerakan separatis adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan yang sah negara Indonesia. Kita harus mengakui bahwa kita masih menghadapi gerakan separatis ini, khususnya adalah gerakan separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang sampai saat ini masih bercokol di Irian Barat sana. Alhamdulillah, gerakan Aceh Merdeka sudah bisa kita selesaikan dengan baik. Ada lagi Republik Maluku Selatan yang walaupun itu nampaknya tidak ada, tetapi sebenarnya masih ada. Kemudian munculnya tindakan-tindakan kriminal yang lain, misalnya KKB, kelompok kriminal bersenjata. Ini di Papua masih muncul, dan bahkan KKB ini telah menelan korban, baik itu di masyarakat sipil maupun di masyarakat militer, Polri atau TNI. Munculnya perampokan-perampokan di berbagai daerah, munculnya tindakan-tindakan pembegalan di berbagai tempat. Itu semua bisa mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku, itulah antara lain potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang potensi itu yang apabila kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, justru itu akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ancaman-ancaman itu antara lain tadi sampaikan ada ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial budaya, dan ancaman pertahanan dan keamanan. Anak-anakku, saya kira cukup pertemuan ini. Minggu depan kita akan bicara tentang cara strategi mengatasi ancaman-ancaman yang muncul tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.